mendefinisikan SMP itu sebagai kompas. Jadi katong sebagai masyarakat negeri O dimanapun katong berada, katong ingat SMP saja katong ingat, oh itu katong punya kampung halaman, oh itu katong punya identitas, itu katong punya jati diri. Karena bukan hanya SMP saja sebenarnya, tapi ada dia punya makna dan nilai sejarah. Begitu orang tinggalkan Pelepas Sagu dan dia sudah ada punya SMP, wow, keren, sudah ada SMP. Tidak lagi pakai Pelepas Sagu. Nah, dan di meja makan sudah melihat lebih eksklusif lagi kan, sudah cantik lagi. Cantik. Nah itu, dulu kalau Anda lihat SMP yang ada sekarang di rumah-rumah makan, di warung-warung ini, itu kecil ya. Tetapi di zaman dulu, itu ada SMP yang sampai besar begini loh. Oh ya? Ya, SMP yang besar begini. Ya, ukurannya. Dan itu banyak sekali keluarga makan di situ. Untuk keluarga besar harus, ya apalagi ada acara-acara besar ya, acara hajatan-hajatan itu, pasti mereka menggunakan SMP yang besar-besar. Hai kawan Kekers, kembali lagi di Siniar Keker. Dan seperti biasa ya kawan Kekers, Siniar Keker akan selalu menghadirkan konten yang edukatif dan juga kreatif ke seluruh pemirsa Kekers dimanapun kalian berada. Dan kali ini bersama aku Tio Nugroho, kita akan mengupas topik yang menurutku cukup menarik ya. Kita akan belajar nih terkait dengan budaya gitu. Dan topik kita kali ini itu adalah SMP dalam narasi sejarah dan juga karya budaya. Dan setauku ya, karena kebetulan aku ini pendatang baru di Maluku ya. SMP itu kayak gerabah gitu. Cuman nanti kita akan diskusi, kita akan berkenalan langsung dengan apa sih itu SMP gitu ya. Tentu saja aku nggak sendiri ya kawan Kekers, karena di sini sudah ada Dr. Sam Towe, MPD, selaku dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Unpati, dan juga ada Kakak Leonard Manuputi, SAP MSI, penulis buku Warisan Tanah, Warisan Iman SMPO dalam Lintasan Sejarah Gereja Pinel. Selamat datang Pak Sam dan juga Kakak Leo. Terima kasih. Apa kabarnya ini? Baik. Baik, oke. Nah, ini senang sekali ya kedatangan sama Pak Sam dan juga Kak Leo ini, dimana kita nanti akan mengupas tuntas gitu ya, apa sih itu SMP, bagaimana dulu sejarahnya, terus juga bagaimana SMP ini tuh menjadi, bisa jadi identitas gitu ya masyarakat Maluku gitu, terhadap apa budaya gitu-gitu. Baik, mungkin langsung saja ya untuk Pak Sam dan juga Kak Leo. Apa sih itu sebenarnya SMP gitu? Mungkin Pak Sam dulu boleh? Iya, terima kasih Nugroho. SMP itu adalah sejenis gerabah yang dibuat dari tanah liat. Dan sebenarnya kalau kita lihat motifnya, itu tidak berbeda jauh dengan yang ada di misalnya di Solo misalnya ya. Ada pengrajin gerabah juga di Solo misalnya, dan di Jogja ya, saya lihat itu sama karena memang saya sering di sana, saya lihat seperti itu. Nah, tetapi SMP yang ada di O itu memiliki keunikan tersendiri. Nah, mengapa keunikan tersendiri? SMP O ini dibuat dengan tanah liat yang khusus, yang spesifik ya, khusus. Jadi di Pulau Saparua itu sulit sekali untuk mencari tanah liat. Tetapi di negeri O sendiri itu ada tanah liat yang khusus. Nah kalau misalnya kita ambil di tanah liat di tempat lain itu kelihatan tidak bisa seperti yang ada di negeri O. Nah sebab itu saya lihat bahwa pengrajin-pengrajin yang ada di negeri O dari sisi sejarahnya turun-temurun itu sudah ada. Saya masih kecil misalnya, di kampung saya di Seram, saya lihat itu orang-orang O, ibu-ibu, bapak-bapak, mereka pakai sampan, itu berlayar sampai di wilayah saya, di Seram, hampir di Seram Utara lah katakan ya. Mereka jual itu. Ya, itu saya masih SD. Dan mereka berlabuh di depan negeri saya, kampung saya. Kampung saya itu di Hulung, Kecamatan Taniwel ya, sudah di utara itu Pulau Seram tuh. Nah, itu jadi SMP yang dibuat itu
saya lihat mereka itu memiliki keterampilan khusus, dibakar dan di dalamnya itu dioles pakai damar ya, damar. Nah ini yang ada agak berbeda dengan yang ada di Jawa ya. Saya lihat di beberapa tempat di Jawa itu mereka tidak bakar dalamnya itu pakai atau luarannya itu pakai damar. Jadi oles dengan damar, kemudian dibakar lagi sehingga betul-betul teksturnya itu bagus, dan kalau bikin papeda ya itu bagus. Oke. Dan itu kan juga dipakai untuk papeda ya. Tentu saja itu pasti juga ngasih cita rasa khusus gitu mungkin, atau feel-nya beda gitu kalau bisa pakai itu. Iya, jadi tentunya kalau kita bikin papeda di dalam sempe itu rasanya juga beda dan kelihatan kualitas papedanya juga berbeda. Kalau kita bikin buat di istilah orang Ambon loyang ya. Nah, wadah-wadah plastik itu. Wah, itu tanpa sadar sebenarnya kita tidak tahu bahwa itu dia mengandung ya ada hal-hal yang kita tidak tahu bahwa itu. Karena kalau misalnya papeda itu dia panas, tentunya wadah plastik itu kan dia kelihatan Bisa meleleh gitu ya. Nah, itu yang kita perlu menghindari. Kalau misalnya orang Ambon, dia juga tidak suka bikin papeda di wadah lain kecuali di dalam sempe. Karena sempe juga itu merupakan warisan budaya yang memang kalau taruh sempe di atas meja makan itu memiliki ciri khas yang paling khusus tersendiri gitu. Yang pasti filosofinya juga dalam ya Pak Oh, ya? dalam banget. Oke. Tapi aku mau geser ke Kaleo dulu nih. Menurut Kaleo, gimana Kaleo ini mendefinisikan sempe dalam konteks sejarah dan juga budaya lokal? Kalau saya sendiri mendefinisikan SMP, kalau konteksnya di negeri O ya, kalau di negeri O sendiri itu bukan hanya menghasilkan hasil kerajinan tanah berupa SMP saja, tapi ada berbagai macam kerajinan tanah. Cuman kalau misalkan konteksnya SMP itu kan saya bawa konteks secara umum, dikarenakan memang kebanyakan setiap masyarakat Maluku itu kan gunakan SMP sebagai wadah tempat makan papeda, tempat menaruh papeda lah begitu. Lalu saya mendefinisikan SMP itu sebagai kompas. Jadi dimanapun katong sebagai masyarakat negeri O, dimanapun katong berada, katong ingat SMP saja, katong ingat oh itu katong pun kampung halaman, oh itu katong punya identitas, itu katong punya jati diri. Karena bukan hanya SMP saja sebenarnya, tapi ada dia punya makna dan nilai sejarah gitu. Bukan wadah tempat makan papedanya saja yang memiliki nilai sejarah, tapi unsur tanah itu gitu. Kalau misalkan kita mau bahas lebih lanjut, unsur tanah itu kan kalau katong berbicara terkait sejarah juga. Antara perpisahan ade dan kakak, lalu ada pemberian bekal tanah dan air. Nah, itu nanti dibahas secara lanjut tuh kalau misalkan memang mau katong diskusi soal itu gitu. Nah, kalau saya melihat SMP itu sebagai kompas sejarah untuk katong sebagai masyarakat negeri O, katong mengingat bahwa oh, biar katong jauh di tanah rantau, biar katong jauh dimanapun, di negeri Belanda sekalipun, kalau katong ingat SMP, kalau katong ingat tanah, katong ingat negeri O. Oke. Jadi sebagai kompas gitu ya, petunjuk arah. Kalau misalkan inilah gitu identitas dari kita masyarakat Maluku gitu. Tapi mengapa sempe itu jadi penting untuk dipahami sebagai identitas? Mungkin dari Kaleo dulu, nanti baru ke Pak Sem. Karena memang ada berbagai macam nilai yang terkandung dalam proses pembuatan SMP. Yang pertama itu kan zaman dulu itu SMP dibuat oleh sebagian besar perempuan-perempuan negeri O. Sekarang itu ada laki-laki juga buat akang, lalu kemudian ada generasi muda beberapa juga buat. Cuman memang berkaitan dengan seberapa penting sekali gitu. Karena itu bagian dari identitas, bagian dari jati diri. Ibarat SMP itu dengan katong punya nadi itu kayak bagaimana ya, dia punya aura tersendiri begitu. Ketika katong balik ke negeri O, pasti katong cari SMP, pasti katong cari karya hasil kerajinan tanah liat yang lain begitu. Bukan hanya SMP, tapi ada taloi, tajela, ada balanga. Balanga itu ada dua juga, balanga kakusang, balanga air.
Balanga Kakusang itu tempat pengukus, Oke. wadah tempat pengukus air. Kalau balanga air itu tempat untuk menampung air, wadah tempat untuk menampung air. Itu sih kalau untuk beta sih. Oke, baik. Kalau dari Pak Sam, gimana? Iya, menarik sekali kalau kita bicara SMP dalam identitas orang Maluku. Nah, karena wadah SMP di dalamnya itu ada tentunya kita buat papeda. Nah, papeda itu ditaruh di atas meja makan. Ada anak, ada bapak, ada ibu, ada saudara. Dan ketika papeda itu diangkat dengan gata-gata, dibalik namanya, dibalik gata-gata. Ini sebenarnya nilai persatuan di dalam keluarga itu. Lewat SMP kita membina keharmonisan hidup. Kita membina kekerabatan yang tinggi. Jadi ketika kita balik papeda, ada kakak atau ada mama yang balik, dia taruh di bapak, kemudian dia naruh lagi di piringnya anak. Itu sebenarnya adalah nilai yang paling dalam bagi orang Maluku. Jadi sempe tidak bisa dilihat sekedar sempe. Tetapi di balik sempe itu ada nilai budaya yang tinggi di situ. Bahwa nilai perekat sebagai keluarga, nilai perekat sebagai orang-orang bersaudara, itu ada di situ. Karena misalnya kalau ada satu kegiatan besar di satu desa itu, orang tuang papeda di dalam wadah sempe, itu nanti ibu-ibu itu dia bawa ngasih di situ, ngasih di situ, ngasih di situ. Nah, di situ sebenarnya adalah sebuah ikatan kekerabatan, ikatan kekeluargaan yang tinggi. Jadi lewat sempe itu orang-orang Maluku diikat, orang-orang desa diikat dengan nilai kekerabatannya itu. Nah, itu value-nya di situ sebenarnya. Jadi kita tidak bisa lihat sempe dengan kacamata kita bahwa itu adalah gerabah. Tapi sempe di balik semuanya itu memiliki makna budaya yang sangat tinggi. Ada nilai yang kita dapatkan dari sempe itu. Sangat luar biasa ketika mama itu atau ibu dia balik papeda taruh di bapak, terus dia balik lagi di anak, taruh lagi di anak satu lagi atau di kakak. Ibu itu dia belum melayani dia melayani yang lain dulu. Setelah itu dia melayani dia sendiri, dia balik di dia. Nah, makan bersama. Yang punya sudah habis, dia balik lagi. Nah, begitu. Jadi sangat luar biasa. Bagi saya itu adalah nilai perekat hubungan kekerabatan yang luar biasa. Dan kembali lagi saya tadi ingat bahwa tadi bahwa ada waktu perpisahan adik dan kakak. Itu sebenarnya ada salah satu negeri yang ada di Pulau Ambon. Negeri Said. Negeri Said yang ada di Pulau Ambon, di Jasirah Lehi itu. Itu waktu perpisahan dengan orang-orang negeri dia ke Saparua. Itu sebenarnya ada yang ditinggalkan, yang harus dibawa. Nah, apa yang dibawa itu? Salah satunya adalah tanah liat itu yang dibawa ke sana. Ya, believe or not, tapi itu adalah sesuatu yang ajaib juga, yang aneh juga ketika tanah itu dibawa ke sana, dia naruh di tanah itu menjadi hal yang menarik, bahwa bisa dipakai untuk membuat wadah itu. Nah, itu akhirnya kita bisa lihat ketika ada acara panas gandong adik dan kakak, ketika orang kembali balik papeda untuk mereka, wah itu ikatan yang paling tinggi. Oke, luar biasa. Iya, jadi ya itu value-nya ada di situ. Ya. Luar biasa sekali ya, ternyata deep banget gitu ya, Kak ya, Pak. Oke, dan di sini udah tayang nih, ada mungkin pengrajin sempe gitu ya. Oh ya, terus ini visualnya dari si sempe itu sendiri. Ya. Oke. Iya. Ya, mungkin dari kakak Leo, gimana gitu? SMP ini tuh bisa mungkin mempengaruhi hubungan sosial gitu-gitu atau mungkin struktur dari komunitas gitu, Kak?
Kalau dilihat dari latar belakang sejarah sih, menurut legenda itu kan ada yang namanya Kapitan Asarate dan Kapitan Asabate. Nah, dua orang ini yang nantinya katong kenal dengan Negeri Seid dan Negeri O. Itu sehingga ada hubungan antara gandong, adik, dan kakak. Kalau kita tahu hubungan gandong adik kakak itu ya adik kakak kandung begitu. Ini bukan perjanjian akibat karena ada permasalahan lalu kemudian berjanji bersumpah, tapi ini satu rahim gitu. Jadi pada saat itu kalau misalkan kita lihat dari sejarah itu perpisahan adik dan kakak itu di Pantai Waihula. Pantai Waihula itu di Negeri Seid. Pantai Waihula itu di Negeri Seid. Mereka tiba di situ lalu kemudian ada kayak semacam kecemasan yang hadir dari Kapitan Asarate ini, yang dalam hal ini orang-orang yang ada di Negeri Seid, katong punya tete nenek moyang lah itu. Lalu karena dia cemas, lalu dia beranggapan bahwa oke lah kalau misalkan kalian mau melanjutkan kalian punya hidup selanjutnya, ini saya berikan bekal. Bekal itu dalam berupa makanan sinole. Sinole itu makanan yang terbuat dari sagu, bahan baku sagu. Lalu kemudian ada papeda bungkus, lalu kemudian ada perbekalan lain seperti tanah, air, lalu kemudian ada kapata yang disampaikan oleh katong punya saudara dari Negeri Seid bahwa pergilah tapi jangan lupa tanah leluhurmu yang ada di Gunung Eli. Gitu. Lalu kemudian ini saya berikan tanah dan berbagai macam perbekalan untuk kalian melanjutkan kalian punya hidup di tempat peristirahatan kalian. Entah itu nanti itu naik kayak semacam perahu rakit gitu, perahu rakit. Lalu kemudian pokoknya arah angin mau dibawa kemana ya dia di situ. Lalu kemudian dia titip juga satu pesan ketika kalian sampai di tempat peristirahatan, di tempat kalian tinggal, berikan nama kampung itu O gitu. Jadi secara tidak langsung bukan sempenya tapi tanah liatnya itu gitu. Ada dia punya makna filosofis, makna sejarah, makna hubungan antara adik dan kakak gitu. Sampai sekarang juga kalau kita bisa lihat bahwa hubungan itu masih terjalin sampai situasi sekarang ini gitu. Meskipun perkembangan teknologi informasi sekarang berkembang pesat, tapi katong sing lupa itu gitu. Lalu kemudian ketika adanya perpisahan itu, lalu katong sebagai Negeri O, sebagai adik, katong adik. Kalau Negeri O adik, kalau saya itu kakak gitu. Katong sebagai Negeri O, ya tahulah sifat adik bagaimana, kayak macam mau dimanja, mau diperhatikan. Sementara kakak itu, kalau misalkan kita panas gandong itu, kalau Negeri O ke Seid, masyarakat Negeri O ke Seid, mereka sangat memperhatikan kita sebagai adik. Itu hubungan relasi sosial yang dibangun sejak dulu, lalu itu diceritakan terus menerus gitu. Jadi terpatri di dalam katong punya otak, baik itu di Negeri Seid, baik itu Negeri O, itu katong Bugandong. Kalau katong tanya kata dari mana, Seid, itu katong Bugandong. Secara spontan katong sampaikan itu katong Bugandong. Itu begitu juga sebaliknya. Gitu. Jadi ada relasi sosial yang terbangun dari sejarah, dari legenda yang saya sudah ceritakan tadi itu. Gitu. Jadi memang panjang ya perjalanannya gitu. Makanya kenapa ini tuh sangat legend sekali gitu. Tapi ngomong-ngomong Kakak Leo ini kan juga penulis buku ya, penulis buku dari Sempe ini sendiri. Apa sih yang mendorong hingga akhirnya itu bisa menulis Sempe O dalam lintasan sejarah? Iya. Jadi judul buku saya itu Warisan Iman, Warisan Tanah, Sempe O dalam lintasan sejarah Gereja Peniel. Itu ada catatan kecil 150 tahun Gereja Peniel Negeri O. Itu karena saya melihat bahwa 150 tahun ini bukan umur yang muda. Jadi saya mau berpikir lain gitu. Gereja bukan hanya hadir sebagai wadah tempat pergumulan iman, melainkan
konteksnya harus kita bawa lebih jauh lagi begitu. Bagaimana sumber daya potensi lokal itu harus ketong berdayakan begitu. Bagaimana gereja, pemerintah negeri dan bahkan pemerintah kabupaten kota hingga skala provinsi dapat melihat ketong punya potensi lokal yang memang benar-benar langka. Di Maluku itu cuma di Negeri O saja yang punya masyarakat punya kemampuan pengrajin gerabah gitu. Karena kalau misalkan saya dengar sejarah dari orang tua, saya juga bingung kenapa sampai mereka punya kemampuan itu, padahal dulu itu tidak ada buku panduan, video pembelajaran, tapi mereka secara lahiriah mereka bisa membuat sempe, wadah tempat makan papeda, lalu pengetahuan mereka bisa sampai ke situ, itu juga kita heran juga begitu. Tapi ya itulah budaya orang Maluku, itulah warisan yang memang ketong perlu lestarikan akan gitu. Jadi kalau Parbeta sih 150 tahun itu bukan umur yang muda lagi. Lalu bagaimana kolaborasi berkelanjutan itu harus dibangun. Lalu kemudian generasi muda terkhususnya kita sebagai kaum akademisi, lalu kemudian ada mungkin profesi-profesi lain yang memang punya kemampuan khusus, bisa ayo kita sama-sama melestarikan sempe itu dengan katong punya cara masing-masing gitu. Yang pegiat-pegiat musik lestarikan budaya itu dalam dia punya lirik lagu. Akademisi buat penelitian-penelitian, riset-riset ilmiah itu menurut pandangan Beta sih. Oke, jadi memang dasarnya itu ingin melestarikan gitu melestarikan. ya. Apalagi budaya sempe ini kan juga sangat kental sekali dengan masyarakat Maluku gitu. Tapi ada nggak sih Kaleo untuk temuan yang belum banyak diketahui sama publik gitu terkait sempe atau mungkin gerabah yang ada di Negeri O gitu? Temuan yang memang belum diketahui secara publik itu lebih kepada apa ya? Dia punya nilai historisnya begitu. Memang sudah banyak yang tahu. Terkadang itu kan kalau kita memaknai SMP, jangan sampai mereka berpandangan bahwa dari dulu itu memang sudah ada SMP. Bukan. Yang ketong maknai itu dia punya tanah itu, tanah liat itu. Dia punya tanah. Kenapa sampai? Karena memang kalau misalkan ketong balik kembali latar belakang sejarah itu, kalau misalkan Negeri O lupa ketong saudara-saudara yang ada di Negeri Said, tanah itu akan berkurang gitu. Itu percaya akan terjadi gitu. Nah, begitu juga sebaliknya gitu. Karena itu tanah pemberian, warisan yang diberikan oleh katong punya leluhur dolo-dolo, katong perlu lestarikan begitu. Temuannya itu lebih kepada itu sih. Penemuan maknanya untuk bagaimana bisa mengangkat kembali warisan tanah, lalu kemudian bagaimana cara melestarikannya, itu sih generasi muda mengoptimalkan kembali lah terkait dengan warisan iman dan warisan tanah ini. Itu sih Kak. Jadi ada sisi-sisi yang memang ya tadi ya bisa percaya atau tidak percaya gitu ya. Sisi mungkin kita bisa bilang magis gitu ya Kak ya. Cuman ya itu memang benar-benar terjadi gitu. Oke. Tapi selain tadi yang dijelasin terkait dengan kapitan-kapitan tadi ya, terkait dengan sejarah tadi, ada nggak sih kira-kira sosok-sosok yang penting gitu, yang punya peran gitu yang kaitannya erat gitu terkait dengan sempe ini Kak? Yang punya sosok-sosok penting itu yang ada sih, tapi latar belakang sejarah itu awal mulanya itu saja gitu. Tapi untuk sosok-sosok di masa sekarang ya ada ya generasi muda, beberapa masyarakat Negeri O itu yang memang ada beberapa, memang sih banyak, tapi beberapa mereka melestarikan akang. Lalu kemudian ada zaman dulu itu kebanyakan perempuan-perempuan, ibu-ibu yang ada di Negeri O, mereka buat sempe, lalu kemudian mereka dari penggalian tanah hingga sampai pengolesan damar hingga sampai pembakaran, itu dia punya nilai makna sejarahnya sendiri gitu. Lalu untuk sosok sendiri itu saja sih kalau untuk Beta. Jadi para pengrajin yang ada di Negeri O itu sangat berperan gitu ya dalam pelestarian mungkin. Iya. Oke. Tapi jika sempe itu kan dipandang sebagai penanda sejarah ya, Kaleo ya. Peristiwa apa gitu yang menurut Kaleo itu penting dan juga memperkuat kedudukan sempe sebagai penanda sejarah gitu? Itu peristiwa perpisahan antara adik dan kakak itu. Adik dan kakak itu tadi ya? Antara Negeri O dan Negeri Said itu. Perpisahan itu menjadi simbol bukti sejarah bahwa meskipun
eh, meskipun legenda itu eh, legenda itu sudah zaman dulu diceritakan lalu kemudian diwariskan ke katong punya generasi-generasi selanjutnya, tapi tetap katong ingat dan relasi sosial itu terbangun gitu antara adik dan kakak. Ada ritual-ritual tersendiri yang memang dibuat dalam rangka panas gandong gitu. Itu sih. Dan itu juga bertahan sampai sekarang. Bertahan sampai gitu sekarang. ya. Oke, aku mau geser ke Pak Sem dulu. Pak. Apakah Sempe ini itu dapat menjadi pintu masuk gitu Pak untuk memahami dinamika sosial di masa lalu menurut Bapak sebagai akademisi gitu? Iya, jadi sebenarnya Sempe ini sebenarnya membuka celah bagi kita lihat dinamika di masa lalu ya. Pertama dari sisi sejarah yang sudah diceritakan lebih panjang, tetapi yang lebih penting lagi bahwa zaman lampau, zaman dulu orang di Maluku itu sering makan papeda kan, makanan pokok itu kan papeda. Nah, ada beberapa masyarakat pedesaan itu menggunakan wadah untuk bikin papeda itu dari pelepas sagu. Dan ini sangat tradisional banget. Jadi dia tidak pakai sempe, tetapi dia pakai pelepas sagu, dibuat sebegitu rupa sehingga menjadi sebuah wadah yang bagus, dan itu dibuat dan akhirnya dia istilahnya tuang papeda di dalam itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya mereka tinggalkan pelepas sagu itu karena ada perkembangan, mereka lihat ada sempe. Nah, ternyata sempe dalam perkembangannya ini menurut saya setelah ada sebuah dinamika dalam masyarakat OU misalnya. Nah, karena orang OU menciptakan sempe ini, membuat sempe ini, dan kemudian dia beredar dalam sebuah jalur perdagangan. Dia mengikuti jalur perdagangan di mana ada wilayah-wilayah tertentu yang dia singgah dan sempe ini beredar. Sama seperti orang-orang Cina, dia membawa istilahnya keramik-keramik tua, piring tua, orang Ambon bilang piring tua. Ini juga dia mengikuti jalur-jalur perdagangan. Nah, ini sebenarnya pintu masuk bagi orang-orang yang ada di OU untuk mendagangkan dagang mereka juga. Jadi pada masa lampau, piring tua ini kan sangat mahal. Sangat mahal. Dan ini orang-orang tertentu yang bisa beli dan kemudian ini dijadikan sebagai alat tukar dalam dunia perdagangan, dan kemudian untuk membayar harta. Nah, jadi sulit juga untuk semua orang peroleh. Nah, tetapi dalam sebuah perkembangan, ternyata sempe ini juga beredar di seluruh tempat di Maluku, ya di wilayah Maluku. Kalau di Aru ada juga pembuatan yang sama, malah di Aru kalau kita lihat strukturnya itu sudah agak sedikit lebih tinggi sedikit dari yang ada di OU. Iya, saya punya foto di galeri saya ada bagaimana orang-orang Aru membuat wadah-wadah itu dari tanah liat juga. Iya. Nah, tapi yang paling penting tadi bahwa dia membuka masa lalu kita melihat bahwa ternyata dalam dunia perdagangan sempe juga ikut dalam dunia perdagangan tadi. Jadi bukan saja orang-orang dari luar pergi beli di OU, tetapi orang OU sendiri mendagangkan itu di beberapa tempat di wilayah Maluku. Nah, terutama di Pulau Seram, Pulau Harukun, Nusa Laut, Saparua, ini adalah tempat di mana orang-orang OU itu berdagang barangnya. Jadi pada akhirnya orang yang tadi buat papeda dari pelepas sagu itu ditinggalkan. Dia tidak pakai pelepas. Karena sudah ada sempe yang nilainya lebih tinggi dari sisi pembuatan itu sudah agak bagus. Ya. Nah, itu membuka kita untuk melihat step by step bagaimana masyarakat meninggalkan karya-karya budaya yang paling tradisional dan dia mulai mengikuti tren yang pada waktu itu orang OU
termasuk ya hebat karena di zaman itu orang sudah memiliki sempe, wow itu hebat. Dia tinggalkan pelepah sagu tadi untuk bikin papeda. Oh ya. Ya, saya punya di apa namanya di galeri saya. Kalau misalnya kapan-kapan mau lihat di sana bagaimana orang buat papeda di zaman dulu pakai pelepah sagu, ada. Ada. Ya ada. Dan sempe itu juga mungkin di masa lalu itu juga bisa jadi penanda gitu ya Pak ya, sebagai status sosial gitu mungkin. Sempe. Ya. Ya, begitu orang tinggalkan pelepah sagu dan dia sudah ada punya sempe, wow, keren, sudah ada sempe. Tidak lagi pakai pelepah sagu. Sagu. Nah, dan di meja makan sudah melihat lebih eksklusif lagi kan, sudah cantik lagi. Cantik. Nah itu dulu kalau Anda lihat sempe yang ada sekarang di rumah-rumah makan, di warung-warung ini, itu kecil ya. Tetapi di zaman dulu itu ada sempe yang sampai besar begini loh. Oh ya. Ya, sempe yang besar begini. Ya, ukurannya. Dan itu banyak sekali keluarga makan di situ. Untuk keluarga besar harus ya apalagi ada acara-acara besar ya, acara hajatan-hajatan itu pasti mereka menggunakan sempe yang besar-besar. Nah, itu keren di situ. Oke. Ya. Tapi Pak, ngomong-ngomong soal profesi Bapak yang sebagai dosen gitu, apa tantangan dalam mengajarkan sejarah terkait dengan sempe ini kepada mahasiswa? Ada nggak Pak kira-kira tantangannya? Ya, jadi sempe ini adalah sebuah karya budaya. Jadi dia tidak masuk dalam sejarah sebenarnya ya. Oke. Tapi itu adalah sebuah karya budaya yang tentunya tidak bisa terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan orang-orang di Maluku. Jadi ternyata kita juga bisa menyelipkan itu masuk ke dalam sejarah Maluku misalnya. Kalau kita bicara tentang sejarah lokal, kita bicara tentang sejarah Maluku, tentunya kita melihat tentang teknologi yang berkembang di daerah Maluku. Kira-kira teknologi tradisional seperti apa, termasuk di dalam membicarakan tentang sempe itu. Sebab itu di dalam mengajarkan mahasiswa, kita juga punya galeri yang bisa mahasiswa masuk dan dia melihat ini karya-karya budaya. Dan bukan cuma lihat di galeri, mereka sering turun ke Saparua, Pulau Saparua, ke Negeri O dan melihat dengan mata sendiri. Nah, jadi ekopedagogik, mereka lihat sendiri apa yang dibuat oleh orang-orang di sana. Nah, jadi sebenarnya itu adalah sebuah pelajaran bagi mereka. Mungkin ada yang turun dan mencoba untuk coba bagaimana membuat sempe itu. Atau wadah-wadah yang lain. Karena bukan cuma sempe, tapi ada wadah-wadah yang lain. Ada porna bakar sagu. Ya, mungkin itu yang lebih cantik lagi itu. Orang bakar sagu itu ada pornanya. Kayak ada Sagu lempeng itu ya namanya. Oh, oke. Nah, jadi sagu itu sudah dikeringkan, terus porna itu dibakar api ya, di atas tungku api yang panas, terus dibalik, sagu itu disiram. Nah, nanti untuk beberapa saat kemudian, jangan sampai lama, dihitung-hitung aja jamnya, menit, nah diangkat, baru sagunya diangkat lagi. Jadilah sagu lempeng itu tadi. Sagu lempeng, itu di porna. Nah, ya itu. Oke, luar biasa sekali. Aku tahan dulu ya Pak Yan, aku geser ke Kaleo dulu. Balik lagi tadi terkait dengan buku yang ditulis sama Kaleo ya. Selain tadi untuk melestarikan karya budaya gitu, kira-kira apa sih gagasan inti gitu, atau mungkin value lain gitu yang ingin Kaleo sampaikan lewat bukunya? Yang pertama itu saya ada memberikan masukan sedikit terkait bagaimana langkah taktis kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah negeri bahkan sampai ke tingkat provinsi. Artinya Jogja saja bisa, Solo saja bisa, kenapa Maluku tidak? Gitu. Artinya hal itu yang memang Negeri O itu sudah terkenal sebagai penghasil kerajinan gerabah itu sudah dari lama. Bahkan sampai orang-orang Belanda di tanah rantau, bukan hanya orang yang di Negeri O saja yang tinggal di Belanda, tapi orang-orang luar juga pesan hasil kerajinan gerabah itu di O. Gitu. Tapi lagi-lagi bicara soal keberlanjutan kebijakan. Apakah pemerintah negeri, pemerintah kabupaten kota, bahkan pemerintah provinsi bisa melihat hasil kerajinan gerabah yang dibuat oleh masyarakat Negeri O ini dijadikan sebagai peluang gitu.
Artinya kalau bicara terkait kebijakan pasti berbicara terkait sustainability, keberlanjutan gitu. Lagi-lagi bicara terkait itu gitu. Lalu kemudian bagaimana mengembalikan semangat anak muda, mengembalikan semangat generasi muda dengan mereka punya berbagai macam bidang pekerjaan gitu. Gitu. Jadi sesuai dengan konteks mereka bekerja di mana, lalu mari kita sama-sama melestarikan sejarah yang ada di negeri O ini. Dalam hal ini SMP, ada hasil kerajinan kerabat tanah lainnya gitu. Lalu kemudian saya mau melihat juga bahwa posisi gereja bukan hanya sebagai menanamkan pendidikan iman Kristiani di lingkungan keluarga saja gitu. Tapi bagaimana potensi lokal itu dijadikan sebagai sumber perekonomian bagi pendapatan di negeri O gitu. Gereja, pemerintah negeri berkolaborasi, bergandengan tangan gitu. Ayo ajak anak-anak yang ada di negeri O yang mempunyai kompetensi di bidang-bidang tertentu. Mari ketong sama-sama saling kolaborasi gitu. Mereka ketong sama-sama saling bersinergi gitu. Lagi pula banyak juga bukan hanya orang-orang yang ada di negeri O, tapi kita bisa berkolaborasi dengan daerah-daerah lain gitu kan. Apalagi perkembangan teknologi informasi sekarang yang berkembang pesat itu kan bisa ketong jadikan sebagai teknik marketing juga di dalam gitu. Tapi toh nyatanya teknik marketing yang dibangun itu hanya sebatas individu-individu dari masyarakat negeri O saja gitu. Tapi tidak dijadikan satu instrumen kebijakan untuk menampung segala macam aspirasi lalu dijadikan wadah lalu kemudian berjuang bersama. Tidak ada itu gitu. Itu yang saya masukkan di situ lalu supaya ini sejarah yang memang perlu ketong ingat, ini sejarah yang perlu ketong lestarikan gitu. Jangan sampai selesai dari ini, selesai beta punya generasi lalu akan habis. Ketong juga sih mau gitu. Mungkin itu dari beta. Oke, jadi fokusnya itu juga terkait dengan sustainability gitu ya, terkait dengan SMP dan juga kerajinan tanah liat yang dari O ini. Jogja aja bisa gitu ya. Kebetulan saya dari Solo gitu. Jadi ya banyak juga di Solo itu kerajinan tanah liat kayak gitu. Cuman pasti juga secara motif, bentuk dan lain-lain pasti sangat berbeda sekali dengan yang ada di Maluku gitu. Aku balik lagi ke Pak Sem. Gimana Pak peran masyarakat ini? Kalau Bapak melihat ya sebagai akademisi juga dalam menjaga narasi SMP ini agar tidak hilang. Sama juga ya tadi yang disampaikan sama Kak Leo gitu. Oke, saya sangat sederhana sekali. Sederhana sekali. Bagaimana supaya apa yang disampaikan oleh Pak Leo tadi itu bisa berkelanjutan? Mungkin ada sesuatu yang perlu ditawarkan bahwa orang O dan orang Seid kalau buat acara panas pela misalnya, itu panas gandong misalnya, itu coba buat atraksi makan papeda atau semacam itulah. Tapi harus di SMP. Dan mungkin dari situ SMP di O sangat laris. Pasti ratusan yang dibeli. Dan orang-orang juga yang ada di tempat lain misalnya, kalau mau bikin pertandingan makan papeda, pakai SMP. Jangan pakai yang lain, pakai SMP. SMP 100, SMP 200, SMP 300, SMP 500, buat makan papeda. Maka orang di O, dengan sendirinya, pengrajin-pengrajinnya itu bergiat. Anak muda pun bergiat, karena penghasilan, ada duit yang ada di sana. Jadi kita lihat soal berkelanjutan itu apa sih? Apa yang harus kita tangkap? Oh, coba dua negeri ini buat kegiatan makan papeda di SMP. Pasti ratusan SMP yang laku. Dan itu dari mana? Negeri O. Anak-anak muda sudah bisa berkarya di sana, sudah dapat uang, sudah bisa bayar uang sekolah. Nah itu, jadi sederhana sekali saya. Mungkin di negeri-negeri lain juga, yang ada di Ambon, di Maluku, di Pulau Seram, apa semua, bikin semacam kegiatan festival gitu mungkin ya. Festival makan papeda. Festival makan papeda, tapi semuanya harus menggunakan SMP. Sudah tidak perlu lagi kita butuh bantuan dari pemerintah, enggak usah itu. Kita buat semacam itu aja. Tapi efeknya sampai ke sampai ke hulu gitu ya. Sampai ke hilir gitu. Ya, pokoknya masuk itu. Jadi kalau saya tidak terlalu mengharapkan dari pemerintah.
Ya, tapi bagaimana ide gagasan yang kita bangun dan pada akhirnya efeknya itu betul-betul terasa. Inilah yang dibilang berkelanjutan ya ini. Nah itu. Jadi tidak usah menghimbau pemerintah. Untuk saya tidak usah menghimbau pemerintah, pihak gereja misalnya, tidak usah. Coba kita memulai dari dalam diri kita sendiri. Oke, oke. Ah itu. Oke, siap. Bagi saya seperti itu. Oke, siap. Oke, baik. Menarik sekali ya pembahasannya ya. Tapi aku mau balik lagi ke Kaleo. Kaleo, buku ini kan sudah diterbitkan gitu ya. Kalau misalkan buku ini itu dikembangkan menjadi media yang lain, yang baru mungkin, atau film dokumenter gitu kah? Mungkin aspek apa yang paling penting yang ingin disorot gitu? Sebenarnya untuk pembuatan media, film dokumenter dan lain sebagainya itu kan sudah pernah dibuat di berbagai macam institusi, lalu kemudian beredar di YouTube, lalu ada model-model tersendiri yang mereka buat gitu. Kalau saya sendiri, kalau misalkan aspek terkait keberlanjutan untuk bagaimana dipublikasikan melalui media itu, yang saya soroti mungkin lebih kepada nilai sejarahnya gitu. Karena lagi-lagi kalau bicara terkait SMP, ya katong harus bicara nilai sejarahnya gitu, antara perpisahan adik dan kakak tadi, lalu kemudian kenapa sampai mereka kasih tanah dan air, lalu kemudian kenapa sampai negeri O itu disebut dengan namanya, disebut dengan negeri O. Nah itu sejarah-sejarah itu yang memang harus dilestarikan terus, harus diceritakan terus sampai kepada katong punya anak-anak cucu gitu. Karena memang kalau misalkan tidak begitu, berarti generasi muda yang akan datang akan melupakan sejarah gitu. Apalagi berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi ya harusnya ya didesain sebagus mungkin dalam bentuk film dokumenter dan mungkin film-film edukatif lainnya gitu. Oke, kalau tadi Pak Sam sudah menyampaikan harapannya gitu, kalau Pak Leo ke depannya, harapannya untuk SMP ini bagaimana? Kedepannya bukan hanya SMP saja, tapi orang yang ada di negeri O, masyarakat yang ada di negeri O yang memang memiliki profesi sebagai penghasil pengrajin gerabah tanah liat, agar bisa tetap terus lestari, terus hidup, lalu kemudian dia punya nilai sejarah itu tetap katong ingat selalu, lalu kemudian paling tidak generasi muda ya tetap harus sama-sama berkolaborasi dengan pemerintah negeri, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi untuk bagaimana melihat potensi-potensi sumber daya lokal yang ada di tiap-tiap kampung, bukan hanya di negeri O saja tapi di Maluku secara luas begitu. Mungkin itu dari saya. Luar biasa, menarik sekali. Ya. Baik, ini nggak nyangka gitu obrolannya sudah di penghujung waktu ya, Pak Sam dan juga Kak Leo. Tapi aku mau sedikit kayak menyimpulkan gitu ya. Karena memang SMP ini kan identitas dari masyarakat Maluku gitu. Dan memang benar-benar value-nya itu sangat dalam ya gitu. Tadi kalau kita bicara soal sejarahnya, kemudian bagaimana SMP di meja makan itu punya filosofi yang sangat dalam gitu. Maka kayak sayang banget kalau misalkan ini tuh tidak lestari gitu. Jadi ya semoga kedepannya SMP ini semakin maju gitu, kerajinan tanah liat terutama di negeri O semakin maju, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak juga gitu ya. Sama kayak tadi mungkin salah satunya ada ide untuk membuat festival makan papeda ya, itu pasti akan booming gitu ya, booming menurut saya ya. Benar. Oke, baik, terima kasih Pak Sam dan juga Kak Leo atas kebersamaannya, dan terima kasih juga untuk kawan Kekers yang selalu setia menonton Siniar Keker dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Siniar Keker, jangan lupa like, share, dan juga komen. Yang tidak kalah penting itu subscribe ya di channel YouTube RRI Ambon. Dan itu saja mungkin, saya Tio pamit, sampai jumpa.